Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat luar Sehat biasa ya. ini Pak. Alhamdulillah. Bagaimana guru-guru kita semua di sini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Walaupun ada sedikit kendala karena kabut asap nih ya. Alhamdulillah masih bisa Gimana hadir. terus begitu ya. Jadi semua guru hari ini sekarang hadir semuanya atau ada yang tidak Ada hadir? yang tidak hadir karena sakit. Ini sakit. Siswa gimana semuanya Bu? Alhamdulillah ada hadir. Memang ada Hadir, beberapa ya? siswa yang sakit juga terkait cuaca ini Pak. Tapi intinya siswa-siswa kita semuanya Alhamdulillah hadir. proses belajar mengajar berjalan lancar itu. Jangan. Alhamdulillah kalau gitu ya. Baiklah Bu, sebelum kita mulai diskusi kita ini pada pagi hari ini, saya sampaikan kita akan melakukan percakapan coaching namanya. Ya, saya akan membantu Ibu untuk memahami, menemukan dan mengembangkan potensi Ibu untuk mencapai tujuan dan mengajukan nanti pernyataan atau pertanyaan, ya. Dan saya tidak akan memberikan semacam saran Bu dalam percakapan ini. Jadi percakapan kita ini akan kita jamin kerahasiaannya. Jadi saya berharap nanti Ibu bisa lebih terbuka dalam menyampaikan sesuatu kepada saya, dan durasi percakapan kita ini lebih kurang 30 menit dari sekarang. Kira-kira bagaimana Bu? Siap Bu untuk kita laksanakan coaching Bu pagi ini? Insya Allah siap Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi oke Bu, kalau begitu dalam perbincangan kita ini apa ya yang ingin Ibu diskusikan pagi ini Bu? Ini terkait kurikulum merdeka nih Pak. Oh gitu ya. Karena yang sedang hangat-hangat sekarang kan, Iya. memang kami di madrasah juga masih perlu banyak belajar. Iya. Karena masih baru ya kan. Terkait project ya. kurikulum merdeka. Iya, untuk P5 P2RA-nya projectnya kami masih bingung. Oh begitu ya. Ada beberapa hal yang memang belum kami pahami. Iya. Jadi intinya diskusi kita pagi ini adalah terkait masalah kurikulum merdeka, khususnya pada bagaimana pembelajaran proyeknya. Proyeknya iya begitu Pak. Ya Bu ya. Iya. Oh begitu ya. Oke Bu, kalau begitu sebenarnya apa yang ingin didapatkan dari percakapan atau diskusi kita pada hari ini Bu kita? Tentunya saya MI ya pengennya nanti setelah kita diskusi nanti kami dapat menemukan nih kira-kira bagaimana alur dan langkah yang tepat. Iya. Agar kami bisa nanti untuk mengaplikasikan tentang P5 P2RA ini Pak. Iya. Terutama terkait proyeknya ya kan. Kalau untuk yang di modul ajar sepertinya guru pun masih ada kebingungan, tapi masih bisa lah diatasi dengan komunitas belajar ya kan. Cuma untuk di proyek ini kita memang masih ragu nih, walaupun kami sudah menentukan alurnya. Kami kan kemarin sesuai rapat, alurnya kami pilih kan alur 1 Pak untuk tahapan proyeknya. Ya alhamdulillah sekarang sudah bertahap, sudah berjalan di bulan ketiga ini Pak. Di bulan Oktober kami kan mulainya setiap hari Jumat. Dari bulan Juli minggu kedua tuh kami sudah mulai Pak. Oh gitu ya. Proyeknya diambil setiap hari Jumat, berarti 4 jam pelajaran di Jumat tuh kami pakai untuk proyeknya. Jadi pada intinya Bapak Ibu ingin ya bagaimana pembelajaran proyek ini bisa diterapkan ya, bukan gitu ya Bu ya? Iya. Oke, jadi topik kita jelas hari ini, diskusi kita adalah pertama tentang masalah kurikulum merdeka, tapi intinya fokusnya pada pembelajaran proyek gitu ya. Proyeknya Pak. Pada tahapan proyek ya. Kemudian apa yang membuat tujuan tersebut penting untuk kita bicarakan pada hari ini Bu? Ini kami sudah melaksanakan proyeknya kan sudah di bulan ketiga nih Pak. Iya. Untuk tahap alurnya sendiri kami sudah sampai di kontekstualnya itu di aksinya sudah. Nah untuk kawan-kawan guru yang masih ragu adalah untuk aksi nyata besok di akhir bulan ini insya Allah di tanggal 30 Oktober. Masih ragu apa yang harus dipersiapkan. Iya. Baik itu administrasinya ataupun bentuk pamerannya seperti apa gitu kan. Ini yang masih agak bingung. Kemarin saya sudah diskusi waktu hari Rabu minggu kemarin kami sudah rapat dengan kawan-kawan guru untuk apa-apa saja yang disiapkan gitu, melibatkan semua guru juga karena kan yang lainnya kan termasuk kebudayaan madrasah gitu kan Pak ya, imbas dari kurikulum merdeka.
Nah, terus tindak lanjutnya untuk persiapan ini, Hmm. dia sampai kalau hitungan ragunya kan dengan jamnya nih Pak. Iya, iya. Kalau kami menghitungnya tuh 72 jam di semester ini, berarti kami sampai November minggu kedua. Nah, perkiraan untuk aksi nyata tuh kan Iya. minggu terakhir di bulan Oktober, kemudian minggu pertama di bulan November itu untuk refleksi, dan tindak lanjutnya sama pelaporan. Iya, iya. Nah, guru kemarin saya sudah memberikan tugas untuk mengumpulkan baik itu pelaporan maupun dari modul ajarnya sendiri. Jadi guru ini untuk mencari contoh referensi yang modul project itu yang Iya, iya. memang dari Kementerian Agama kan agak susah. Iya, iya, iya. Kalau yang dinas pendidikan kan mudah tuh, udah bisa masuk PMM. Kami Iya, alhamdulillah iya. sudah bisa masuk PMM. Iya, iya. Cuma tidak ada contoh yang modul project yang SUS-MI ini belum banyak lah. Oh, gitu Jadi ya. agak lama. Iya, iya. Alhamdulillah sih kemarin di KKM kan dari komunitas belajar kopi itu ada kegiatan kami tentang membuat modul project dengan Bu Dewi Mastura dan Ketua KKM Pak Idris kan. Iya, iya. Nah, mungkin nanti Jumat insya Allah kami mau ada minggu belajar Pak Oh, gitu ya. dengan kawan guru. Nah, jadi yang membuat ibu penting untuk mencapai tujuan pada hal ini adalah termasuk salah satunya apa tadi Bu? Kira-kira tadi? Untuk aksi nyatanya, Untuk aksi nyata tadi. ya aksi nyata sama di aksi nyata pelaporan project. Pada pelaporan pro. Dan kami juga belum mengerti nih rapor project itu seperti apa gitu Oh Pak. iya, jadi juga tambah lagi dengan ada seperti apa sih yang diharapkan lapor project Rapor itu ya, projectnya, yang iya. belum tahu ya Belum. seperti apa itu. Jadi inilah yang barangkali dianggap benar pentingnya untuk kita bicarakan untuk ibu capai ya, untuk Betul, Pak, mencapai iya. untuk kegiatan ini ya. Kemudian bagaimana situasi saat ini Bu yang terkait dengan tujuan tadi itu Bu? Kalau Situasi untuk sekarang saat iya, ini, gitu. saya sudah memberikan penugasan dengan tim projectnya Iya, ya. untuk disiapkan portofolio siswanya, kemudian rubrik terkait portofolio kan ada rubriknya kan Pak, Iya, rubrik iya, apa penilaiannya Iya. kita disiapkan dari hari Senin besok lah, karena kami baru rapat kemarin ya, Senin Iya, iya. kemarin ya, Iya, berarti iya. sampai hari Kamis. Nanti Jumat sore kami kumpul bersama untuk melihat kesiapan dari tim projectnya. Nah, jadi situasi saat ini terkait masalah project tadi seperti apa sih? Sudah sampai proses sudah ini untuk sampai pengumpulan portofolio. Pengumpulan portofolio Iya. begitu ya. Jadi sekarang ini itu sudah berjalan Ibu seperti itu ya. Sudah. Oke. Walaupun belajar sambil berjalan nih Pak, karena memang panduannya tadi masih belum banyak contoh-contoh. Sambil berjalan ya. Iya Pak. Belajar sambil berjalan. Terus situasi apa sih yang Ibu harapkan Bu? Situasi apa yang Ibu ingin harapkan ke depannya? Harapan saya tentunya setelah kita saat ini kondisinya memang belajar sambil berjalan, ya Iya, harapannya iya. nanti di semester 2 Iya. kawan-kawan lebih siap. Tim project lebih siap karena sudah Iya, iya, iya. mengalami alur dari projectnya, Iya, ya kan. Setelah refleksi dan tindak lanjut nanti di proses tindak lanjut nanti kami langsung dari hasil refleksi itu nanti bisa tahu nih kawan-kawan kira-kira kebutuhannya di mana, kira-kira kurangnya gitu Iya, Pak. iya. Jadi ketika di semester 2 nanti project selanjutnya lebih siap dari awal, alurnya, tahapannya itu sudah lebih terjadwal dengan baik. Kalau sekarang ini kan belum. Oke, jadi harapnya ke depan nanti pada semester 2 ke depan, Iya. insya Allah kegiatannya sudah terjadwal, Sudah terjadwal, Ibu. sudah Kemudian baik. sudah berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Iya, Itu harapannya seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali kalau itu Bu. Kira-kira besok mohon barangkali bisa Ibu uraikan gitu Bu, terkaitnya dengan rencana ke depan tadi itu. Jadi rencana ke depan kan 1 minggu ini kan penugasan nih Pak dengan Iya, iya. kawan guru. Ah, Nanti saya petik hasil kerja dari guru itu kan di hari Jumat siang, Mbak, dan Jumat. iya ya. Nanti kita bersama tim project, bersama guru kelas 1 dan 4, Iya ya. nanti ngumpul bareng, menyiapkan Iya. sambil belajar. Ah, Termasuk juga itu modulnya, portofolionya, sama jurnal projectnya. Iya. Nanti di minggu kedua, sebelum persiapan aksi nyata yang pameran karya siswa, nanti kita bentuk timnya lagi lebih matang. Untuk tim pelaksananya, untuk begitu jurinya, karena tadi kan ada 3 nih Pak Iya, event iya. yang mau dilaksanakan Iya. di bulan Oktober ini kan, terkait dengan aksi nyata juga. Ada seleksi sains,
Ini sudah kemarin kami technical meeting dengan orang tua. Kemudian yang kedua tadi terimbas budaya dari kurikulum Merdeka, kami mengadakan lomba antar kelas itu kelasku bersih, kelasku sehat dan indah. Karena tema kami proyek saat ini kan hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku, Pak. Jadi harapannya kelas nanti bersih, sehat, indah, terus anak-anak juga bisa bertanggung jawab, tahu dia di mana meletakkan sampah, memanfaatkan sampah supaya memang permasalahan sampah di madrasah kami bisa tertanggulangi. Masya Allah. Itu Pak. Jadi, kemudian setelah kita pameran karya, kami juga melibatkan kantin, karena pemasok sampah juga salah satunya kan kantin Pak. Untuk kemarin sudah kami sosialisasikan dan sudah dilaksanakan adalah untuk kantin mengurangi sampah plastik. Jadi anak-anak memang membawa peralatan perlengkapan bekal makannya sendiri ketika ke kantin. Jadi kantin tidak menyiapkan lagi tuh, misalnya beli air minum dimasukkan dalam plastik dan sedotan pipet itu nggak lagi Pak. Jadi langsung masukkan di gelas. Jadi kantinnya juga kami biar semangat, kami lombakan juga. Masya Allah. Kantin sehat, kantin bersih. Bersih. Nanti kami bekerja sama dengan Puskesmas Bunga Raya untuk penilaian kantinnya. Nanti untuk hadiah penggembiranya kami berikan tambahan modal ke kantinnya Pak. Luar biasa. Jadi harapannya ke depan bagaimana nanti sampah-sampah pun tidak terbuang begitu saja. Betul, Pak. Kemudian kantin-kantinnya bersih, suasana sekolahnya sehat, kan ya. Itu harapan kami. Harapan dari sekolah ini ya. Oke Bu. Kemudian kira-kira apa ya Bu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi? Apa yang diperlukan kira-kira itu untuk mencapai itu? Secara sumber daya manusia dan sarana prasarana tentunya kan Pak. Yang untuk kita SDM-nya tentu kita harus bentuk timnya. Tim. Timnya ada, kemudian kita menempatkan di tim itu memang kawan-kawan yang guru yang memang sudah ada apa namanya kemampuan lah di situ. Kami tempatkan, kemudian bekerja sama juga dengan mitra sekolah, mitra madrasah, gitu Pak. Salah satunya mitra madrasah kami kan yang terdekat untuk Puskesmas. Kemudian alhamdulillah kan madrasah kami mitra Tanoto Foundation Pak. Jadi kami memang diberikan dampingan khusus dari TF. Untuk pendamping kami itu dari guru kepala penggerak Pak dari SMP Sungai Apit SMP 4. Ibu Dewi Maskura. Beliau juga mengawasi kami Pak untuk persiapan proyeknya. Luar biasa. Ini untuk usaha kami salah satunya. Juga berpartner dengan orang tua Pak. Jadi untuk besok kawan-kawan ini sudah mulai kegiatan gotong royong yang masuk ke dalam elemen kami yang untuk karakter P5 P2RA-nya kan salah satunya gotong royong Pak. Jadi melibatkan orang tua untuk turut serta untuk lingkungan madrasah. Juga narasumbernya juga Pak dari kemarin dari kelas 1 tuh dari orang tua wali murid juga bagaimana untuk memanfaatkan sampah, kemudian bagaimana membuat kompos yang baik itu kami mengundang dari orang tua wali murid. Jadi diulang lagi Bu, terkait masalah tadi itu yang diperlukan dalam ini adalah satu SDM-nya, gurunya, kemudian orang tua wali murid, mitra sekolah, sarana prasarana. Ada lagi yang lain tadi? Orang sarana prasarana, terus apa lagi? Komite tadi ya? Komite sekolah Komite tadi juga sekali ya. Untuk melibatkan masyarakat. Jadi itu kira-kira yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan tadi Bu ya? Betul Pak. Oke Bu, kalau begitu terus kemudian kemudian berikutnya lagi Bu. Apa sebenarnya potensi atau peluang yang Anda miliki atau Ibu miliki untuk dapat mencapai tujuan tadi? Potensi yang sekarang ada ya di sekolah ini dan untuk bisa mencapai tujuan tadi Bu. Potensinya apa saja sebenarnya? Kalau potensi ini terkait yang ini Pak proyek, terkait proyek. Kalau potensi kita kan memang satu gurunya memang sudah adalah sedikit-sedikit walaupun sudah mengikuti bintek walaupun belum paham sudah ada pelatihan. Kami juga ada kegiatan yang memang minggu belajar bersama guru. Itu potensinya dari diri kami. Kemudian kalau untuk dari subjeknya gitu ya, untuk yang jadi objek maksudnya objek dari proyeknya memang sampah banyak Pak. Ini kan bisa jadi ancaman, sebenarnya bisa juga jadi peluang. Sampah daun gitu kan Pak, itu kan bisa dimanfaatkan, dicoba bagaimana supaya daun ini tidak hanya sekedar dibakar tetapi menjadi sampah kompos jadinya gitu kan. Walaupun nggak tahu nih anak-anak namanya yang buat kompos berhasil atau tidak, yang penting mereka mengetahui inilah proses untuk membuat kompos. Itu peluangnya Pak. Kemudian dari orang tua juga yang peluang dari luar, dari orang tua kan adanya dukungan dari orang tua. Kayak kemarin tuh kan ada yang membawakan ini Pak yang
drum bekas, ember bekas untuk bikin tong Oh, sampah. Ini sedang iya, dikerjakan dengan kawan-kawan bersama Bisa. orang tua. Itu memang orang tua yang memberikan support. Dan juga mereka mau berbagi ilmu bersama kawan-kawan. Iya, iya. Bagaimana memanfaatkan recycling yang untuk kelas 1 kan 3R. Iya, iya. Itu orang tua juga. Mhm. Itu dari lingkungan juga. Iya, iya. Kemudian peluang kami satu lagi memang sampah itu kan tidak bisa semuanya kita tangani sendiri. Jadi kami bekerja sama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, Pak, untuk program ini pembuangan sampahnya. Oh, gitu ya. Kalau untuk bank sampah yang akan datang, pengennya sih Iya. saya ada bank sampah gitu kan ini, cuman belum tercapai, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun depan Iya. bisa ada bank sampah di MM Maluku. Masya Allah. Jadi sekaligus saya ulang lagi ya terkait masalah peluang yang ada Peluangnya sekali tadi ini. ya. Pertama SDM guru-gurunya, SDM-nya guru, orang kemudian tua. orang tua, Terus kemudian adanya sampah organik, organik bisa ini yang dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan. Kemudian dari kerjasama dengan pihak lingkungan hidup dan ya, puskesmas juga dan masuk puskesmas. untuk pembinaan. Jadi, Masya Allah. Jadi ini potensi dan peluang ini Potensinya. ternyata cukup ada ya di sekolah Ibu ya, yang Ada, bisa Pak. barangkali bisa dimanfaatkan Bisa untuk dimanfaatkan. kedepannya. Masya Allah Bu ya. Kira-kira apa ya ide gagasan Anda untuk bisa mencapai tujuan tadi Bu? Ide gagasannya. Ya ini terkait topiknya, Pak, bahwa Iya. memang sampah itu bisa jadi teman, bisa tidak jadi teman. Hmm. Ya jadi teman, jadi peluang. Iya, gitu iya, kan. iya. Ide gagasannya memang bagaimana mengatasi masalah sampah di madrasah ini supaya bisa berkurang, bahkan bisa dimanfaatkan. Gitu, Pak. Itu Iya, iya, ide iya. gagasan pertamanya. Iya. Jadi terus lagi Bu? Memanfaatkan sampah. Membahas Kemudian sama. dari kantin sendiri kan ada peluang itu, Pak. Bagaimana memanfaatkan kantin ini sebagai kantin sehat. Iya, Kalau iya. untuk program kantin sebenarnya kami sudah dari setahun yang lalu, cuman kan Iya, belum iya. tercapai maksimal. Nah, untuk memaksimalkan tahun ini, ya memanfaatkan kantin ini. Di samping sebagai pendapatan madrasah, kantin Iya. kan, Pak, juga menjadi sumber sehat buat anak-anak gitu. Iya. Ini Jadi, peluangnya. Ide ide. gagasannya. Ada lagi ide-ide yang lainnya barangkali Bu selain tadi? Ya masalah potensi sampah tadi, Potensi Pak. sampah tadi atau ya masuk sampah lah, termasuk juga masalah project tadi ya. Ide-ide yang lain selain itu? Ya harapannya berkelanjutan. Karakternya tadi terbentuk. Itu ya. Ide-ide. Bagaimana anak-anak tadi bisa bertanggung jawab. Bukan hanya anak sebenarnya, warga madrasah yang bertanggung jawab terkait pemakaian sampah. Bagaimana supaya tidak menggunakan plastik lagi, bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena kami kan madrasahnya ada 3 madrasah, Pak Dila. Satu wilayah ini kan sampahnya banyak, belum berpagar lagi. Jadi setidaknya ketika warga madrasah bertanggung jawab, jadi menumbuhkan tanggung jawab tadi warga madrasah untuk memanfaatkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi saya lagi barangkali Bu, ide-ide tadi yang pertama adalah tentang terkait masalah sampah. Pemanfaatan Bagaimana sampah, yang iya. ada ini bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. bisa didaur ulang, kemudian bisa kemudian ide-ide berikutnya Bermanfaat, lagi iya. memanfaatkan Kantin. kantin juga nanti bagaimana bisa dimanfaatkan ya Kantin sehat untuk itu dan pendapatan madrasah. untuk Dan bisa yang ketiga tadi menumbuhkan karakter bertanggung jawab. Itu berikutnya adalah bagaimana bisa menumbuhkan karakter ya. Iya, Anak-anak bertanggung bisa jawab dan bertanggung keteladanan untuk warga madrasah untuk warga terkait madrasah. sampahnya gitu. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Oke, kemudian ini kemudian aksi ya atau hasil dari ide gagasan atau solusi yang Anda sampaikan tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Apa yang akan Ibu lakukan dari ide gagasan tadi? Seperti yang dijelaskan tadi pertama, kita lakukan adalah kita laksanakan proyeknya. Proyeknya, iya. Proyeknya, ya kan dari ide gagasan tadi kita buat proyeknya. Sebelum buat proyek tentu buat perencanaan dulu, Oh, iya. buat sosialisasi dulu. Kami sudah mengundang untuk Pak orang tua, Oh, iya. kantin, sudah buat kesepakatan bersama kantin, dan juga anak-anak. Jadi anak-anak juga kami sosialisasikan untuk Iya. membawa tempat bekal tadi sendiri, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Terus anak-anak kelas 1 dan kelas 4 yang Iya, memang terdampak langsung dengan kurikulum Merdeka, mereka sudah melakukan observasi apa-apa saja sampah yang ada di madrasah, Iya, kemudian belajar memanfaatkannya. Di kontekstualnya sudah dilaksanakan. Iya. Tinggal ini mau aksi nyatanya insya Allah di bulan ini tanggal 30. Nanti akan Masya Allah. menjadi pameran besar lah untuk antar kelas nanti Masya Allah. bertanding mana yang kelas yang bersih dan sehat. Serta indah saya sampaikan ke wali kelas dan anak-anak.
Jadi Ibu tadi akan melaksanakan pertama tadi membentuk, melaksanakan kegiatan Sudah. sosialisasi Sudah dilaksanakan. kepada guru. Oh, sudah dilaksanakan ya? Sudah Pak, dari Sudah bulan Juli keras, kita kan sudah mulai prosesnya. Kemudian membentuk apa lagi tadi Bu? Selain sosialisasi, setelah sosialisasi, komite atau mungkin panitia? Pak, apa timnya Pak? Timnya ya. Bersama orang Panitia, tua, bersama sosialisasi orang tua. bersama orang tua, ya kan. Iya. Kemudian Jadi, membangun kerjasama dengan kerjasama mitra, sosialisasi juga dengan anak-anak, ya kan. sosialisasi dengan anak-anak juga Terus ya. mitra juga yang orang tua yang punya kemampuan mengajari bersama orang tua, bersama anak-anak di kelas. Bagaimana memanfaatkan Iya. sampah tadi untuk kelas 1 kan masih sederhana Pak. Masih memanfaatkan sampah Iya. untuk tidak dibuang. Buang sembarangan ya. Oke lah, kalau gitu sangat bagus sekali Bu yang akan Ibu terapkan, akan melaksanakan sebagainya. Kira-kira itu tuh kapan Bu akan Ibu laksanakan ini? Pelaksanaannya sudah dimulai dari bulan Juli. Sudah dimulai bulan Juli. Iya. Masya Allah. Dari mulai tahap sosialisasi nih Pak, pembentukan sosialisasi sampai di kontekstual pelaksanaan proyek. Nah ini di akhir bulan ini tinggal pameran karyanya saja sama refleksi. Begitu ya. Jadi bulan ini nanti Iya. Pameran karya dan refleksi kegiatan serta pelaporan dengan rencana terlanjut. Untuk anak-anak sendiri saya alhamdulillah nih dapat kabar juga dari orang tua dampak ininya Pak, bukan dampak kan saya hasil lah ya, output dari kegiatan proyek ini. Ada orang tua bercerita itu siswa M ini ternyata ketika dia main di luar lingkungan madrasah pun sudah mulai terbentuk Pak. Dia tidak mau buang sampah tadi sembarangan. Biasanya anak-anak itu kan buang sampah sembarangan aja di jalan dengan Pak. Dia enggak, tunggu ya sebentar saya cari tempat sampah dulu katanya begitu. Jadi alhamdulillah ini karakternya tadi bertanggung jawab, kemudian memberikan teladan itu sudah nampak di anak-anak Pak. Sudah dia, saya tidak boleh dibuang sampah sembarangan. Sudah nampak. Ini luar biasa. Luar biasa kali Bu ya. Iya alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Terus bagaimana Bu untuk meyakinkan komitmen Ibu untuk melakukan rencana tersebut tadi Bu, untuk bisa meyakinkan Ibu kan punya rencana yang bagus tadi ya. Terkait untuk bisa meyakinkan untuk bisa meyakinkan itu bagaimana caranya Bu? Bekerja sama Pak. Oh, bekerja sama. Tetap koordinasi, baik itu bersama kawan guru kita tim dan kawan-kawan yang lain lah satu madrasah dengan para guru yang lainnya. Kemudian kita juga harus jadi teladan tentunya kan. Masya Allah. Jadi guru menjadi teladan. Guru Jadi menjadi kan teladan. mencontohkan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, dan anak-anak selalu kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita berikan nasihat terkait tadi sampah. Dengan kantin pun saya malah iming-iming, kalau tidak beli plastik kan berkurang modal untuk jualannya. Ini menguntungkan saya bilang gitu dengan kantin, daripada membeli plastik dengan pipet kan anak sudah bawa gelas, secara tidak langsung sebenarnya itu sudah mengurangi biaya kantin untuk jualan gitu. Malah sebenarnya kan keuntungan buat mereka itu Pak. Jadi ini sebenarnya yang harus diberikan kesadaran terus dengan kantin madrasah kita bahwa program ini sangat menguntungkan. Jadi tetap tadi kerjasama intinya. Iya, jadi intinya untuk meyakinkan program ini adalah ternyata di sekolah kita ini memang programnya sudah berjalan, ya kan, itu selain kan potensinya juga ada di SDM yang mau masyarakat ternyata semuanya mendukung Ibu. Ini salah satu yang barangkali meyakinkan bahwa program ini ke depan bisa berjalan. Oke Bu, kira-kira terus apa sih sebenarnya kesimpulan dan atau katakan inspirasi yang dapat ditemukan dari hasil diskusi kita ini hari ini Bu? Banyak sekali sebenarnya. Iya, banyak sekali ya sebenarnya ya. Apa ya? Iya. Yang pertama tadi saya kan bisa mengeluarkan isi hati ya kan terkait program madrasah juga. Kemudian saya juga sambil mengingat-ingat kembali apa yang harus saya lakukan nanti tahapannya. Memang sudah diagendakan juga, perlu diagendakan mengingat padatnya kegiatan madrasah kan Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dengan diskusi ini saya lebih terekam lagi nih apa yang terlewat yang belum saya lakukan. Nanti dicatat kembali. Insya Allah nanti paling lambat memang Jumat, jadwal kami Jumat mau bertemu. Nanti apa yang saya diskusikan dengan Bapak juga akan saya sampaikan dengan tim proyeknya nanti di Jumat siang. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan nanti dapat hal baru lah bersama kawan-kawan, nanti diskusi baru lagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi oke Bu, kira-kira saya kira ini cukup untuk kegiatan kita coaching pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk kita coaching pada pagi ini, untuk bisa kami wawancari Ibu, bisa kami berikan bisa kami bertanya dan
dengan diskusi ini mudah-mudahan ini akan bermanfaat ya ke depan untuk terutama bagi madrasah ini MI MI Al-Muhajirin dalam bagaimana ke depan MI semakin hebat dan semakin jaya ya Bu ya. Amin. Saya juga berterima kasih Pak dengan Iya, Bapak nih, dengan adanya kunjungan Bapak, Iya. dengan diskusi yang kecil ini. Iya, iya. Mudah-mudahan menjadi hal besar bagi kami. Iya, Tentu insyaallah. kami sangat Amin. mengharapkan lah support, Iya, iya. nasihat Bapak Insyaallah. selaku kepala kami bagi kepala madrasah untuk perkembangan madrasah yang luar biasa dari Bapak pengawas. Insyaallah. Ini mudah-mudahan Insyaallah. menjadi Amin, amin. hal yang luar Iya. biasa juga bagi madrasah Ya, kami. ya. Insya Allah nanti Bu dari hasil yang kita sudah Ibu sampaikan tadi tentang jadwalnya, Ibu kan tadi menyampaikan Insya Allah dalam minggu depan, apa kapan dia? Jumat ini, Jumat Pak. ini Ibu akan melaksanakan aksinya ya. Kalau Aksi- untuk aksinya tanggal 30, Tanggal nanti 30. kami harap Bapak bisa hadir. Insya Allah, Tanggal ya. 30 nanti untuk persiapannya kami kan 2 minggu lagi Pak. Oh, oke. Setiap Jumat kami untuk untuk mengklopkan tadi tuh. Iya, ya. Oke, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis gurunya bekerja bersama anak-anak sendiri. Iya, iya. Nanti Jumat saya untuk Oke. Ya. mensinkronkan bersama Sinkron. apa yang belum selesai, apa yang sudah selesai itu. Oke, kalau begitu Insya Allah sesuai dengan jadwal Ibu sampaikan tadi, Insya Allah nanti akan datang lagi kemari untuk dapat memantau kembali perkembangannya sejauh mana yang sudah dilaksanakan dalam pihak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih Bu, kami dari Sama-sama, Pak. dari pengawas sebagai coach dan Ibu sebagai coachnya. Sekali lagi jika terdapat kesalahan dan kelemahan kekurangan saya ketika dalam melaksanakan pernyataan atau pertanyaan selama ini, ya sekali lagi aku mohon maaf. Kalau itu ada hal yang kurang berkenan, saya sekali lagi mohon maaf ya. Iya Pak, Oke, sama-sama terima kasih. kami juga mohon Ya, Bu, maaf. terima kasih. Makasih banyak Pak. Ya.